Berjuta manusia di seluruh dunia ini, hanya 10% sedikit dan terpilih untuk menjadi manusia yang sejati, yang tahu akan Tuhan sejati, Sang Maha Hidup sejati. Karena di dunia ini ada dua Tuhan, Sang Maha Hidup yang sejati atau Sang Maha Hidup yang palsu. Sama-sama saktinya. Coba kita berpikir dengan rasio. Dari orang Jawa dulu, sebelum ada kerajaan dan agama, sudah mengenal Gusti Kang Sejati dan Gusti Angkara Murka atau Angkara Murka. Itu sama-sama saktinya. Orang Jawa dulu, orang ngaluhur, ngabekti, tak kenal agama dan dosa, hanya belajar kesadaran dari diri kanti sadar bening bipikirnya, pemikirannya, patrapnya, tingkah lakunya, budi pekertinya dari dirinya sendiri. Dharma, baik dan buruk akan kembali ke diri kita sendiri, karena berawal dari kita. Untuk apa belajar sampai ke negeri seberang, dari mulai laku busana, mencerminkan orang negara lain? Semua itu hanya kesenangan dunia, apapun itu. Kutipan ini mengajarkan tentang hubungan antar kebahagiaan pribadi dan kebahagiaan yang kita berikan kepada orang lain. Kebahagiaan pribadi itu penting, tapi tidak cukup. Ketika kita tidak bahagia, hidup terasa berat dan seolah-olah menertawakan kita. Saat kita bahagia, dunia terasa lebih baik dan seakan tersenyum kepada kita. Namun, kebahagiaan sejati bukan hanya tentang diri sendiri. No, tidak. Tetapi juga tentang bagaimana kita berbagi dengan orang lain. Memberi kebahagiaan kepada orang lain adalah bentuk kesuksesan yang tinggi. Kehidupan memberi hormat saat kita membawa kebahagiaan bagi orang lain, karena kita menunjukkan bahwa kita telah melampaui ego pribadi. Membantu, menginspirasi, atau sekedar membuat orang lain tersenyum, hal yang simpel. Itu juga merupakan pencapaian yang lebih dalam daripada sekedar mencari kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Kebahagiaan itu bersifat menular. Ketika kita membuat orang lain bahagia, kita juga merasakan kepuasan dan makna hidup yang lebih besar. Kebahagiaan yang dibagikan akan kembali kepada kita dalam bentuk hubungan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih bermakna lagi. Menurutmu, apa cara paling sederhana untuk membuat orang lain bahagia dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Dalam keterbatasan seseorang, kadang tersimpan kelebihan-kelebihan, dan itulah anugerah yang kadang kamu lupakan. Proses perjalanan kehidupan yang tak sama kadang dibandingkan, maka engkau tak akan mengerti arti kebersamaan Tuhan. Bagaimana kamu bisa mencintai Tuhan? Yang kamu tahu cinta itu adalah hanya pandangan mata, yang kau anggap indah, ganteng, cantik, sempurna. Sedangkan kau mencintai Tuhan tanpa adanya wujud dan rupa. Bagaimana kamu memahami tentang cinta? Nikmatilah anugerah hidup dalam semesta dan fokuslah pada diri untuk menata hati dalam kebaikan untuk sesama. Perbandingan satu sama lain takkan ada ketenangan. Yang ada hanyalah keangkaraan murka dan saling menjatuhkan. Karena kita akan yang cari hanyalah menang sendiri, ego sendiri, keselamatan sendiri. Pada dasarnya, hiduplah berprinsip walau kadang sulit. Hiduplah menggunakan prinsip walau kadang sulit agar engkau mengerti arti dalam diri. Proses yang tidak mudah,
akan membawa engkau pada kebijakan dalam setiap keputusan apapun. Mungkin mulai dari sekarang, untuk kita harus stop berpikiran bahwa kita harus mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Stop berpikiran bahwa kita harus selalu dihormati oleh semua orang. Stop berpikiran bahwa kita harus selalu dihargai oleh semua orang. Stop berpikiran bahwa kita harus selalu disukai oleh semua orang. Stop bahwa kita harus ingin selalu diagung-agungkan. Dengan diiringi tepuk tangan, dengan diiringi pujian-pujian kepada diri kita. Stop semua itu. Jadilah manusia yang sadar diri dan sadar posisi. Jangan pernah mengharapkan kesempurnaan hidup di dunia ini, karena pada dasarnya tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Yang ada hanyalah kita belajar mencoba untuk menjadi sempurna, yaitu melalui cinta. Karena yang ada hanyalah cinta dengan cara yang sempurna. Tidak semua hal yang kita inginkan bisa kita dapatkan dan kita capai, apapun itu. Maka marilah kita hidup, karena hidup adalah tarian antara nasib dan usaha. Kita mungkin tak seberuntung orang lain yang kita lihat sangat beruntung, tapi orang lain juga belum tentu seberuntung kita. Tak ada luka yang mendalam jika kita pasrah pada Sang Pencipta. Tak akan ada was-was yang kita takutkan jika kita pasrah kepada Sang Kuasa. Tak ada lagi ketakutan. Tak ada lagi penasaran yang bikin kita mencekam jika kita pasrah kepada Tuhan yang menciptakan kita. Dunia hanya sementara dan untuk persinggahan semata saja. Semua akan berproses dari masa ke masa, bukan mencari pembenaran, hanya proses pembaruan demi keseimbangan agar tetap terjadi. Karena tidak ada sesuatu yang abadi. Yang abadi hanyalah perubahan. Suka duka yang engkau lewati itu hanyalah penghibur dalam hiasan perjalanan semata. Tak ada yang kebetulan di dunia ini, dan proseslah sesuai aturan. Tak ada yang kebetulan. Meskipun semut pun, meski tangkai yang kering di hutan, di jalanan yang terinjak patah, itu bukanlah sebuah kebetulan. Maka sekali lagi berproseslah sesuai aturan, sesuai kenyataan, realitas, dengan hukum gravitasi ketika kita masih hidup di dunia ini. Tuhan memberkati bagi mereka yang mengerti dan berbuat baik bagi sesama agar tercipta damai untuk sesama makhluk apapun itu. Tetap semangat, selalu sehat, jangan lupa beribadah. Salam Rahayu Wilujeng untuk kita semua.